Halo, apa kabar teman-teman? Sekarang kita sampai pada Islamologi seri yang ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai Isa Al-Masih versi Quran, ya. Dan dari mana saja sumber-sumber kisah dongeng mengenai Isa Al-Masih ini diambil. Dukung terus pelayanan Al-Hayat Indonesia melalui Patreon. Profilnya ada di layar Anda, Al-Hayat Indonesia. Dan berapapun besarnya dukungan teman-teman untuk Al-Hayat Indonesia berfull timer, kami akan sangat berterima kasih sekali. Kami akan terus membuat video-video apologetika mengenai Islamologi. Saksikan video pendek berikut ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Isa Al-Masih versi Quran. Tahukah teman-teman bahwa Nabi Isa Al-Masih itu adalah nabi yang namanya paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Jauh lebih banyak dibandingkan Muhammad. Kemudian cerita-cerita mengenai Isa Al-Masih di dalam Quran ini juga tersebar, ya, hampir di banyak surah di dalam Quran. Tapi spesifik kali ini kita akan mengambil dari Quran surah Maryam, ya, Quran surah 19 ayat 16 sampai 21. Kita lihat dulu ceritanya. Dan ceritakanlah atau katakanlah, ya, Muhammad dalam kurung kisah Maryam di dalam kitab. Katanya dalam kurung Al-Quran. Tentu saja waktu Al-Quran belum ada, ya. Jadi di dalam kitab maksudnya tentu saja di dalam kitab Injil, ya. Yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Baitul Maqdis ini maksudnya adalah bait suci Salomo pada waktu itu. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dalam kurung dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami dalam kurung Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya, jadi roh yang daripada Tuhan yang mereka sebut dengan malaikat Jibril, walaupun ini tidak pasti, ya, menampakkan diri kepada Maryam itu di dalam rupa manusia yang sempurna. Jadi malaikat ini bisa menjelma menjadi manusia yang sempurna. Bahkan kadang-kadang malaikat ini bisa menyerupai Dahyah Al-Kalbi, ya, yang di dalam Islam itu adalah merupakan orang paling ganteng di dalam suku Quraisy katanya, yang sering datang kepada Muhammad malam-malam di dalam tendanya, ya. Dan Muhammad berkata, oh itu bukan Dahyah Al-Kalbi loh, itu Jibril katanya, ya, tapi serupa persis kayak Dahyah Al-Kalbi. Kita lanjutkan bacanya. Dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Ya, jadi Maryam ini pertamanya takut nih, siapa nih kok ada laki-laki, ya, datang-datang di kamar gue katanya, ya. Kemudian dia, Jibril dalam kurung berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Ya, jadi kemarin mengatakan Yesus Kristus kan kotor, lahirnya dari vagina dan sebagainya. Tapi mereka tidak membaca sendiri di dalam Qur'annya, ya, bahwa Isa adalah seorang laki-laki yang suci. Ya, yang mereka merujuk hal ini kepada Yesus Kristus katanya. Dia, Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang bezina katanya. Dia, Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Jadi di dalam cerita ini kita melihat siapa yang memberikan kabar gembira kepada Maria? Roh Allah. Ya, mereka menganggapnya ini Jibril. Sekarang kita lihat kisah Maryam, Ibu Isa versi Quran. Sekarang kita mau lihat kisah kelahiran Maryam, ya, ibu daripada Isa Al-Masih ini di dalam Quran, yang mana tidak dicatat di dalam Injil kita, tetapi dicatat di dalam Injil-Injil palsu, dongeng-dongengan lainnya. Kita lihat Quran surah Ali Imran, Quran surah ketiga ayat 35 sampai 36. Dan ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernasar kepadamu, apa dalam kurung janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Maka ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan.
dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Jadi jelas di sini Muhammad itu salah sejarah ya. Dia mengatakan istri Imron itu melahirkan Maryam ibunya Isa ya. Maryam di sini saudara Harun dan Musa ini bukanlah Maryam ibunya Yesus ya, bukanlah wanita yang sama. Ini adalah kesalahan sejarah yang paling fatal di dalam Quran. Cerita mengenai kelahiran Maryam ini tidak ada di dalam Injil atau kitab kita, tetapi tertulis di dalam Injil-Injil palsu, ya antara lain di dalam Injil Proto-Evangelium Yakobi ini. Pasal 1, 2, dan 5. Dikatakan di dalam catatan, ke-12 suku Israel adalah Yoyakim dan istrinya Ana. Jadi ini adalah ayah dan ibu daripada Maryam menurut ya Injil palsu ini. Dan hari-hari yang telah digenapi, Ana dimurnikan dan memberikan payudara kepada anak itu, jadi menyusui anak itu dan memanggil namanya Maria. Injil Yakobus atau Proto-Evangelium Yakobi ini adalah Injil masa kanak-kanak abad kedua ya, yang menceritakan tentang konsepsi, kehamilan, dan kelahiran ajaib perawan Maria. Asuhan dan pernikahannya dengan Yusuf, perjalanan pasangan suci ke Bethlehem, kelahiran Yesus, dan peristiwa segera setelahnya. Ini adalah pernyataan paling awal tentang keperawanan abadi Maria, yang berarti keperawanannya tidak hanya sebelum kelahiran Yesus, tapi selama dan sesudahnya. Dan meskipun dikutuk oleh Paus Innocentius I pada tahun 405 Masehi dan ditolak oleh Dekrit Gelasian sekitar 500 Masehi, tapi Proto-Evangelium Yakobi ini menjadi sumber yang sangat berpengaruh untuk Mariologi. Sekarang kita baca lagi Quran Surah Ali Imran ya, Quran Surah ketiga ayat 37. Maka dia dalam kurung Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Jadi Maryam ini dikatakan dipelihara ya oleh Zakaria. Ini sesuai dengan Proto-Evangelium Yakobi yang tadi kita baca ya. Setiap kali Zakaria masuk menemunya di mihrab, ya, katanya kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Hal ini tidak wajar ya, karena wanita itu tidak diserahkan di dalam bait suci, hanya anak laki-laki saja. Nah, sumber cerita bahwa Maria itu dirawat oleh Zakaria, ya ini berasal dari Injil palsu, Injil Proto-Evangelium Yakobi pasal yang ke-8. Dan Maryam ada di bait suci Tuhan, dia dirawat seperti burung merpati dan menerima makanan dari tangan malaikat, dikatakan di situ. Ya, ini sejalan dengan apa yang ada di dalam Quran. Sekarang kita baca Quran Surah Ali Imran, Surah ketiga ayat 44. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu dalam kurung Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Dari mana cerita mengenai Maryam ini diundi? Sekali lagi kita melihat kesamaan kisah di dalam Quran dengan Injil palsu Yakobi atau Injil Proto-Evangelium Yakobi pasal yang ke-9. Dikatakan Yusuf mengambil tongkatnya terakhir dan lihatlah seekor burung merpati keluar dari tongkat dan terbang di atas kepala Yusuf. Dan imam berkata kepada Yusuf, "Kamu telah dipilih dengan undian untuk menjaga perawan Tuhan." Ya, jadi mereka memanggil beberapa duda-duda ya di Israel pada waktu itu katanya. Dan ketika diundi, maka Yusuf ya yang terpilih untuk menjaga perawan Maria ini. Dan sekarang yang paling fatal teman-teman dari semua ayat yang ada di dalam Quran mengenai kisah Isa Al-Masih versi Arab ini adalah Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 157. Dan dalam kurung kami hukum juga karena ucapan mereka ya, padahal kami hukum juga ini nggak ada ya. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Kalau orang Yahudi mengakui itu adalah Al-Masih dan Rasul Allah, bagaimana mereka bisa membunuh Yesus ini? Ya, ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat aneh ya. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh katanya adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya
Mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa itu selalu dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu dalam kurung siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Hal ini nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya, mengenai cerita dongeng bahwa siapa sih yang diserupakan oleh Isa ini. Pandangan bahwa Yesus itu hanya tampak disalibkan dan tidak benar-benar mati, ini sudah ada ya lebih dulu sebelum Islam dan ditemukan di dalam beberapa Injil palsu atau Injil apokrifa. Irenaeus di dalam bukunya Against Heresies atau menentang bidat-bidat menggambarkan keyakinan Gnostik yang sangat mirip dengan pandangan Islam. Dikatakan ya ini adalah Injil-Injil palsu ya. Dia sendiri tidak menderita kematian, tetapi Simon, seorang dari Kirene, dipaksa memikul salib sebagai penggantinya, sehingga yang terakhir ini diubah rupa olehnya, sehingga dia dapat dianggap sebagai Yesus disalibkan karena ketidaktahuan dan kesalahan, sementara Yesus sendiri menerima rupa Simon. Dan Yesus berdiri di dekat mereka, menertawakan mereka. Karena dikatakan di sini Yesus ini kekuatan inkorporeal, jadi mereka itu meninggikan, nggak mungkin nih Yesus ini ke Allah kenapa disalib ya. Jadi mereka mengatakan ini yang disalib pasti Simon dari Kirene nih, diubah rupanya ya. Dikatakan Yesus adalah kekuatan inkorporeal dan nous atau pikiran dari Bapa yang belum lahir. Dia mengubah dirinya sesuka hatinya dan dengan demikian naik kepadanya yang telah mengutusnya, mencemooh mereka sejauh dia tidak bisa ditahan dan tidak terlihat oleh semua orang. Ini ada di dalam bukunya ya, Against Heresies, buku 1 bab 24 bagian 40. Sampai di sini teman-teman, kita melihat bahwa Quran ini mix ya, mencampur kisah-kisah dongeng ya, dan dimasukkan di dalam yang mereka sebut sebagai kitabnya Tuhan dan firman-Nya Allah. Tetapi kita melihat tidak mungkin firman daripada Allah yang sejati ini diambil dari kisah dongeng-dongeng palsu seperti ini. Sampai jumpa pada Islamologi seri 4 berikutnya. Salam